Jadi pengertian pergaulan bebas menurut agama Islam adalah semua proses dan aktivitas pergaulan dengan orang lain yang terlepas dari ikatan atau melanggar aturan pergaulan. Kira-kira sampai sini bisa dipahami? Iya. Pergaulan bebas diantaranya adalah narkoba. Ya, coba. Revina, sebutkan contohnya apa saja narkoba? Narkoba singkatan dari narkotika yang berbahaya. Ya, Nama lain dari narkoba itu miras atau minuman keras. ya. Narkoba hukumnya haram, wajib dijauhi oleh setiap muslim. Larangan mengonsumsi narkoba dan sejenisnya yang memabukkan terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 9. Iya, jadi semuanya itu dijelaskan dalam surat Al-Maidah. Nanti silakan. Kelompok dua. Nah, silakan. Dalil. Ya, dalil tentang zina. Ya, dalil tentang zina. Kemudian isi kandungannya. Oke. Terima kasih. Nah, sekarang hikmah dari menjauhi zina. Kira-kira apa, Nak? Menjaga keturunan, ya, dan terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya yang diakibatkan setelah melakukan zina seperti aborsi, kemudian bunuh diri. Karena biasanya, naudzubillah, yang dirugikan dari perbuatan zina adalah siapa? Perempuan. Hati-hati ya, Bunda berpesan ya, janganlah mendekati zina. Ya, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Ya, apalagi kalian nanti sudah besar, mau kuliah kemana, ngekos sendiri, ya. Jangan sampai membawa laki-laki ke sekolah. Jangan ya. Itu bahaya sekali. Ya, banyak setan. Ya, banyak setan. Ya, kita sudah membentengi diri. Tapi karena misalnya ada kesempatan bagi laki-laki, nah, bisa main ke rumahnya. Atau perempuannya itu sampai dia apa misalnya? Dikasih obat misalnya ya. Iya, tidak sadar misalnya. Atau di dalam minumannya dikasih obat apa? Perangsang misalnya. Untuk tidur. Ya, makanya hati-hati. Jangan sampai ya kita mendekati zina. Contohnya apa mendekati zina? Ya. Ayo Lana, mulai sekarang yang punya pacar sudah diputuskan saja. Cintanya cinta syahwati ya Nak ya. Syahwat ya, itu nanti alhamdulillah. Katanya tujuannya untuk apa? Supaya semangat belajar. Ya,
sehingga mereka ada yang sampai mabuk ya, alkohol dan sebagainya, sehingga ini merugikan baik dari dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ciri-ciri perbuatan yang termasuk kategori pergaulan bebas. Kira-kira siapa yang tahu? Apa contohnya? Ciri-ciri pergaulan bebas. Apa saja contohnya di sini? Minuman keras, Minuman keras. Apa lagi? Tawuran. Apa lagi, Nak? pakaian yang Pacaran. Iya, berpakaian terdebat. Kemudian apa lagi? Narkoba. Nah, itu adalah contoh-contoh dari pergaulan bebas. Ciri-cirinya adalah pengangguran harta untuk memenuhi keinginan dan hawa nafsu. Kemudian terjerat kepada pesta hura-hura dengan menggunakan minuman keras dan obat terlarang. Berperilaku yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma masyarakat. Berpakaian terbuka dan membiarkan auratnya terlihat. Kemudian berpikir dan bertindak sesaat dan mengabaikan masa depan. Kira-kira menurut kalian itu perbuatan yang baik apa tidak? Tidak. Ya, oleh karena itu jauhilah ya perbuatan-perbuatan ya yang termasuk perbuatan pergaulan bebas. Ya, silakan. Nah, itu surat Al-Isra ayat 32. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa dan janganlah kamu mendekati zina. Ya, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi janganlah kita mendekati zina. Nah, di sini dijelaskan juga dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Coba silakan Andre dibaca artinya. Zina perempuan dan pezina laki-laki, geralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Iya, nah ini adalah balasan bagi pelaku zina. Bahwa orang yang berzina, ya kalau menurut hukum Islam itu apa hukumannya? Harus didera. Tahu didera nggak? Dirajam. Nah. Iya, dirajam itu artinya disukuli dengan batu. Ya, kalau pezina, jadi pezina itu ada dua. Pertama zina muhson, kedua zina ghairu muhson. Ya, pertama zina muhson itu adalah zina bagi orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah, kemudian dia melakukan zina. Nah, balasannya apa? Balasannya adalah didera, dipukuli dengan batu sampai meninggal. Sadis tidak? Sadis. Tapi memang hukum Islam itu ditegakkan supaya orang itu menjadi jera, menjadi takut. Yang kedua, zina ghairu muhsan, yaitu zina bagi yang belum menikah. Ya, lajang, gadis, ya misalnya. Nah, itu balasannya apa di hukumnya? Yaitu apa? Diasingkan. Ya, diasingkan dari dari tempatnya selama 1 tahun. Nah, itu ya, makanya janganlah kalian melakukan perbuatan zina. Dan itu semuanya disaksikan oleh semua. Apa menurut kamu apa pengertian zina? memasukkan kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang haram menurut perbuatannya karena subhat dan perempuan itu mendatangkan kejahatan. Iya, jadi itu ya, sudah bisa dipahami? Bisa. Jadi itu adalah pengertian dari
bisa juga diartikan hubungan badan ya. Hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang tidak sah. Kalau sah boleh tidak? Boleh. Ya, suami istri misalnya itu malah pahala ya, mendapatkan pahala. Zina hukumnya adalah haram dan dosa besar. Katakan perempuan, zina hukumnya haram dan wajib dijauhi oleh setiap muslim. Sanksi bagi pelaku zina yang muhsan setelah menikah dihukum rajam. Sanksi bagi pelaku zina gairah muhsan belum menikah dihukum cambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Dari perbuatan zina yang sangat besar, diantaranya yaitu dapat merusak masa depan. Adapun akibat zina sebagai berikut. Yang pertama, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, menghancurkan masa depan anak. Yang ketiga, merusak keturunan yang sah bila pezina melahirkan anak. Yang keempat, mendorong perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan dan lain-lain. Yang kelima, menimbulkan penyakit kelamin seperti HIV, terjerat hukuman berupa rajam sampai mati, berzina muhsan, dan cambuk sebanyak 100 kali untuk berzina gairul muhsan. Yang keenam, mengganggu hukuman sosial dari lingkungan masyarakat bagi keluarga pelaku zina. Yang ketujuh, menghilangkan kewibawaan diri atau kesucian diri sehingga pelaku zina dikucilkan oleh masyarakat. Yang kedelapan, nasab dari keturunan hasil perzinaan menjadi tidak jelas. Yang kesembilan, anak zina tidak memperoleh warisan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, berzina muhsan. Berzina yang sudah balik, berangkat, mereka sudah pernah berhubungan dengan jalan yang sah atau nikah. Hukumnya rajam. Dua, berzina gairul muhsan. Berzina pria atau menikah yang belum pernah menikah. Hukumnya dideret 100 kali dan diasingkan keluar daerah selama 1 tahun. Cara menjauhi perbuatan zina: dan segera menikah. 2, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. 3, jangan sekali-kali mendekati hal-hal yang menjurus pada berzina. Yang keempat, memilih teman bergaul yang soleh dan soleha. Kelima, memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam dan menghadiri majelis taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang zina yang akan disampaikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang zina dan dalilnya yang akan disampaikan oleh Raisa. Pergaulan bebas. Dalil larangan pergaulan bebas. Yang pertama itu larangan pergaulan bebas dalam Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Larangan pergaulan bebas. Hadis riwayat Bukhari yang berasal dari Quran surat Al-Isra ayat 32 dan juga dari Abu Amir Al-Asy'ari. Surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani wajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la tashukum bihima ra'fatun fi dinillah yang kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yashhad adzabahu maqaifatum min artinya
seorang pezina laki-laki, dilalah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Adapun dalil dari Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Adapun isi kandungan surat Al-Isra ayat 32 yang pertama, janganlah mendekati zina, karena zina termasuk perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Contoh mendekati zina adalah pacaran. Janganlah kita melakukannya kawan-kawan, karena akan merugikan apalagi itu perempuan. Dampak dari perbuatan zina sangat besar dan Ya, apa aja kira-kira jenis-jenis narkoba? narkoba terdiri dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat berbahaya lainnya. Iya. Contohnya apa? Dari sekitar kamu yang pernah dengar? Morfin, Morfin, apalagi ayo, yang lain. Hah? Iya. Ganja, Matadon. matadon, dan sebagainya ya. Ya. Kokain. Ya, karena itu mengandung kadar alkohol yang sangat tinggi. Kenapa minuman keras itu dilarang? karena berbahaya untuk tubuh. Membuat fly, membuat mabuk, ya, membuat akal kita menjadi apa? Berhalusinasi. Iya, halusinasi. Akal kita menjadi hilang, ya Nak ya? Iya, semuanya kita nanti tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kan pernah dengar, misalnya bagaimana seorang anak membunuh orang ayahnya, misalnya, karena pengen dikasih uang, misalnya kan. Nah, biasanya dalam keadaan mabuk, ya. Atau misalnya nauzubillah seorang bapak memperkosa anak-anak, ya, dalam keadaan mabuk karena otaknya sudah tidak sehat lagi, akalnya sudah hilang, ya. Makanya sangat diharapkan. Selanjutnya, poin umum adalah berzina bagi yang belum menikah, yaitu didera, ya, didera 100 kali. Didera itu dipukuli sebanyak 100 kali dan diasingkan keluar daerah selama 1 tahun, tapi tidak sampai menikah, ya. Nah, akibat daripada zina apa, Piana? Akan Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mengajarkan dari masa depannya. Ayo Aisyah. Merusak keturunan yang sah bila izinnya melahirkan anak, mendorong perbuatan dosa besar yang lainnya seperti menggugurkan kandungan, Ya. menimbulkan penyakit kelamin seperti HIV. Betul ya. Jadi ini sangat-sangat berbahaya sekali ya kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan zina. Lanjut. Dari pergaulan bebas itu apa, Nak? Kira-kira Rada, penyebabnya apa dari pergaulan bebas? Supaya iman, kurangnya kontrol diri dalam memiliki pergaulan dunia. Iya, terima kasih. Sekarang Aileen, apa Nak? Buruk amalnya, tidak memahami akibat dan bahaya narkoba bagi masa depan kehidupannya. Iya. Nah, cara mengatasinya itu dengan pertama meningkatkan keimanan. Kemudian memberikan kesibukan. Jangan banyak
melamun, jangan banyak bengong ya. Kesibukannya contohnya apa kalau anak remaja? Pengajian, apalagi? Ekstrakurikuler, olahraga, ya kan? Terus apa lagi kira-kira? Belajar ya. Iya, jangan banyak mendem di kamar, ya. Atau yang lebih utama adalah banyak bergaul dengan orang-orang yang beriman. Jangan salah pergaulan, ya. Nah, di sini contoh-contohnya, contoh-contoh pergaulan bebas. Selanjutnya adalah untuk mengatasi supaya menghindari pergaulan bebas. Coba Hengki, apa? Memberikan bimbingan, apa lagi? Pendidikan, kemudian dan pengajaran agama Islam selalu ikut majelis taklim, ya. Kira-kira apa lagi nak? Coba Afifah. Untuk menghindari pergaulan bebas apa saja? Berteman dengan orang-orang yang soleh. Apa lagi? Apa lagi? Jenny? Meningkatkan perhatian orang tua kepada anaknya. Iya, meningkatkan perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Jadi orang tua ini harus betul-betul ekstra hati-hati ya, menjaga pergaulan anak-anaknya. Di antaranya kalian ya, supaya terhindar dari pergaulan bebas, misalnya dengan memilih teman yang baik. Jangan salah bergaul. Ya. Selanjutnya, apa aja kira-kira jenis-jenis narkoba? Narkoba terdiri dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat berbahaya lainnya. Iya. Contohnya apa? Di sekitar kamu yang pernah dengar? Morfin, apalagi ayo? Yang lain? Hah? Iya. Ganja, matador, nah, dan sebagainya ya. Serpen, ya. Vodka, ya, karena itu mengandung kadar alkohol yang sangat tinggi. Kenapa minuman keras itu dilarang? Membuat mabuk, ya, membuat akal kita menjadi apa? Halusinasi. Iya, halusinasi. Akal kita menjadi hilang, ya nak ya. Iya, semuanya kita nanti tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kan pernah dengar, misalnya bagaimana seorang anak membunuh ayahnya, misalnya, karena pengen dikasih uang, misalnya kan. Nah, biasanya dalam keadaan mabuk, ya. Atau misalnya naudzubillah seorang bapak memperkosa anaknya, ya, dalam keadaan mabuk karena otaknya sudah tidak sehat lagi, akalnya sudah hilang, ya. Makanya sangat diharapkan. Selanjutnya, pergaulan bebas itu apa nak? Kira-kira Randa, penyebabnya apa dari pergaulan bebas? Namanya iman, kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan, kurangnya Iya, terima kasih. Sekarang Aileen, apa nak? menandakan teman yang buruk akhlaknya, tidak memahami akibat dan bahaya narkoba bagi masa depan kehidupannya. Iya. Nah, cara mengatasinya itu dengan pertama meningkatkan keimanan Allah, kemudian memberikan kesibukan, jangan banyak melamun, jangan banyak bengong, ya. Kesibukannya contohnya apa kalau anak remaja? Pengajian, apalagi? Ekstrakurikuler, olahraga, ya kan? Terus apa lagi kira-kira? Belajar, ya. Iya, jangan banyak mendem di kamar, ya. Pertama, memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicintai oleh Allah dan dapat menggapai cita-cita di masa depan. Ya, oleh karena itu
hendaklah kita menjauhi pergaulan bebas ya. Nah, tadi sudah dijelaskan dalilnya tentang pengertian zina. Coba Ria, apa menurut kamu apa pengertian zina? Memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang haram menurut zat perbuatannya dan bukan karena subhat dan perempuan itu mendatangkan syahwat. Iya, jadi itu ya, sudah bisa dipahami? Jadi itu adalah pengertian dari zina, atau bisa juga diartikan hubungan badan ya, hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang tidak sah. Kalau sah boleh tidak? Boleh. Ya, suami istri misalnya itu malah pahala ya, mendapatkan pahala. Zina hukumnya adalah haram dan dosa besar. Nah, tadi sudah Bunda jelaskan macam-macam zina. Itu zina muhson ya. Muhson itu artinya zina yang sudah balik, yang sudah menikah ya. Hukumnya adalah dilempari batu sampai meninggal. Jadi dia diletakkan dalam suatu lubang ya. Kemudian diletakkan laki-laki dan perempuan itu, kemudian dipukuli, dilempari dengan batu sampai meninggal. Nah, iya ya. Kemudian ghairu muhsan adalah pezina bagi yang belum menikah, yaitu didera ya, didera 100 kali. Didera itu dipukuli sebanyak 100 kali dan diasingkan keluar daerah selama 1 tahun, tapi tidak sampai meninggal ya. Nah, akibat daripada zina apa Piana? Akan diikat oleh Allah, Akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menghancurkan masa depannya. Nah, cara menjauhi perbuatan zina. Iya, silakan. Ini ya, apa? Cara menjauhinya? Segera menikah, Ya, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat, ya. jangan sekali-kali mendekati. Kita sudah belajar tentang larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Dari pembelajaran tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa mendekati zina itu termasuk perbuatan dosa yang sangat besar dan harus dihindari oleh kita semuanya. Karena itu akan berakibat fatal bagi kehidupan kita, terutama bagi generasi muda. Janganlah kita mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjauhi perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Saja pembelajaran hari ini. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.